Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maryam, nomor absen 16. Saya dari kelas 11 MPLB. Di sini saya akan membacakan soal beserta jawabannya sudah saya jawab waktu di kelas gitu. Oke, jadi langsung aja ke soal nomor 1. Jelaskan perbedaan strategi perjuangan sebelum dan pada awal abad 20. Oke, ini jawabannya nomor 1. Sebelum tahun 1908, yang pertama itu dipimpin raja atau bangsawan dan tokoh agama. Setelah tahun 1908, dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Nah, kalian tahu gak sih apa yang dimaksud dengan kaum pelajar? Pasti ada yang tahu, ada yang enggak kan? Oke, aku kasih tauin. Jadi, kaum terpelajar itu pemuda-pemuda Indonesia yang terdidik dan mendapatkan pendidikan di sekolah formal gitu. Next, lanjut kedua yaitu bersifat kedaerahan atau lokal. Nah, setelahnya itu bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Langsung yang ketiga yaitu perjuangan dilakukan secara fisik atau bersenjata. Setelahnya, diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti penggunaan media massa, perundingan, lobby, atau mogok. Oke, lanjut. Yang keempat, itu ada terfokus pada pemimpin karismatik. Nah, karismatik itu bisa disebut dengan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sifat atau karakteristik pribadi seseorang yang memiliki daya tarik atau daya tarik khusus yang mempengaruhi orang lain secara positif gitu. Contohnya, misalkan kalian ada nih punya gurunya itu tuh benar-benar kayak menurut kalian, wah ini sumpah sih kayak gue sefrekuensi banget sama dia. Itu sih yang menurut aku ya guys. Lanjut, yang kelima yaitu bersifat reaktif dan spontan. Nah, jadi tuh sifat reaktif itu sifat negatif yang akan membuat kita tidak bisa melihat masa depan yang baik. Setelahnya itu memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan hubungan antara politik etis dan munculnya terpelajar pada masa pergerakan. Ini jawaban aku. Munculnya kaum cendekiawan tidak terlepas dari politik etis pemerintah Belanda. Semula dimaksudkan untuk memperoleh tenaga seperti tenaga kerja murah, pendidikan yang diselenggarakan bagi kaum bumi putra atau sebutan untuk rakyat Indonesia pada awal abad ke-20. Justru melahirkan golongan cendekiawan yang menggerakkan perjuangan mereka, antara lain Dr. Sutomo, terus Suwardi Suryaningrat, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Syahrir. Nah, aku mau jelasin nih apa yang dimaksud dengan kaum cendekiawan. Jadi, kaum cendekiawan itu orang yang memiliki sikap hidup yang terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi, secara singkat itu kaum cendekiawan itu seperti dia udah punya pola pikir, udah punya pikiran untuk contohnya gue besok mau ngapain, nanti masa depan gue mau jadi apa gitu. Mereka tuh kayak udah bisa gitu, udah ada pikiran kayak gitu. Itu menurut pendapat aku. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Tuliskan 4 periode pergerakan nasional Indonesia beserta ciri strategi perjuangan yang diterapkan. Oke, ini jawaban aku ya. Jadi yang pertama itu ada periode awal perkembangan. Ciri strategi yang ditetapkan pada masa ini adalah bersifat moderat dan kooperatif dengan pemerintah. Nah, jadi sifat moderat itu dalam Kamus Bahasa Indonesia kemampuan seseorang untuk memiliki pandangan tidak hanya dari satu sisi tetapi banyak sisi gitu. Jadi jangan ngelihat satu titik sisi doang gitu.
padahal kalian bisa ngelihat titik-titik sisi lainnya gitu. Jadi adil lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau kooperatif dalam Kamus Bahasa Indonesia itu bersedia membantu atau bekerja sama. Jadi itu kayak mereka tuh murah tangan gitu, mau gitu ngebantuin satu sama lain seperti itu. Oke, yang kedua ada periode nasionalisme politik. Ciri strategi yang ditetapkan pada masa ini adalah dengan perjuangan menuntut kemerdekaan bagi berbagai organisasi Indonesia. Yang ketiga, periode radikal. Ciri strategi yang ditetapkan pada masa ini adalah menuntut kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan pemerintah dan mengandalkan kekuatan sendiri. Lanjut yang keempat, yaitu periode bertawan. Ciri strategi yang ditetapkan pada masa itu adalah lebih berupaya moderat dan menahan diri gitu. Mereka tuh lebih berupaya untuk tidak memandang satu sisi, tapi banyak sisi. Dan mereka juga menahan diri mereka gitu agar tidak istilahnya salah untuk memilih tujuan. Nah guys, jadi itu jawaban menurut saya. Tapi kalau ada yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya karena sebagai manusia pun juga tidak luput dari kesalahan, bukan? Oke, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.